mau diapersepsi dulu. Terakhir kita belajar sampai mana ya? Kaidah kebahasaan. Satu lagi ada apa? Struktur leksikon percobaan. Strukturnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua uraian. Kalau kaidah kebahasaan ada berapa katanya? 4. Boleh dibantu disebutkan? Coba ada apa aja? Yang pertama sinonim dan antonim. Apa katanya ini? Kalau anonim lawan makna kata. Ada apa lagi katanya kaidah kebahasaan? Menggunakan kata bilangan. Contohnya kemarin kita bahas soal kelelawar. Ada apa katanya kata bilangannya di kelelawar? 200. Satu lagi ada apa? Menggunakan kalimat prinsip. Iya. Kata hubungan kata periode. Sudah ya? Tugasnya apa minggu lalu ya? Membandingkan 2 teks dan menentukan jenis teks. Mencari dulu perbedaan. Oke. Ada 5 kelompok betul? Betul. Boleh dibantu untuk duduk per kelompok dulu. Kemarin utusan orang pertama ngapain tugasnya? Menelaah. Terus apa lagi? Mengidentifikasi 2 teks. Kemudian disampaikan kepada kelompok. Sudah ada jawabannya? Sekarang orang kedua silahkan tulis di sini. Apa ya perbedaan
teks pertama adalah teks prosedur. Kenapa? Karena cara membuat cara calon. Kalau teks kedua? Teks laporan percobaan. Alasan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok terakhir kita semua. Teks 1 itu teks prosedur dan teks 2-nya teks laporan percobaan. Perbedaan antara teks prosedur dan teks laporan percobaan ada pada struktur teks. Oke, orang pertama sudah bertugas, orang kedua sudah, orang ketiga sudah. Bisa berapa orang? 1. Ada yang 2, ada yang 1. Tugas orang terakhir sangat mudah. Dari sekian kegiatan yang sudah kita lakukan 2 minggu ini, silahkan dibuat laporannya ke kertas yang tadi sudah ditandakan. Isinya, yang pertama harus ada judul dari 2 teks itu. Teks 1 judulnya apa? Teks 2 judulnya apa? Kemudian sampaikan perbedaan kedua teks yang udah teman-teman temukan. Jenis teks dan alasannya. Sudah? Ya, sudah. Sebelum kita lanjut, kira-kira adakah kesulitannya selama belajar dengan kelompoknya? Tugas individunya mudah sekali. Tuliskan, ada bukunya masing-masing sebagai tugas individu. Mencari apa itu pengertian teks laporan percobaan, tujuan teks laporan percobaan, dan fungsi teks laporan percobaan. Sampai sana ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak boleh dikerjakan. Apresiasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah jembatan untuk teman-teman melanjutkan tugas selanjutnya. Tugasnya apa katanya? Membuat teks laporan percobaan. Membuat setelah anak-anak mengetahui apa pengertiannya, apa tujuannya, apa fungsinya, apa struktur teksnya, apa kaidah pembahasannya. Sekarang tinggal membuat teksnya. Anak-anak mau mencoba membuat percobaan apapun silahkan, dibebaskan asal tidak memberatkan. Contohnya ya betul. Perkembangan atau pertumbuhan oke, tanaman bercabang. Dari mana mulainya dia itu? Itu silakan dibuat. Alat dan bahannya sederhana, bahan-bahannya mudah ditemukan, waktunya pun tidak terlalu lama. Jadi nanti harus ada hasil percobaan persis seperti strukturnya. Nanti simpulkan bagaimana kesimpulannya. Sampai sini paham? Ya. Apa katanya tugasnya yang di belakang? Asik banget ini.